Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara, keluarga Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dimanapun berada, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara keluarga besar Abdesi, saudara-saudara keluarga besar APEPNAS, dan saudara-saudara kepala desa dan anggota BPD di seluruh negeri. Yang pertama dan utama tentunya saya selalu berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan, agar kita benar-benar dapat mencurahkan segala waktu dan pikiran untuk melayani masyarakat, untuk membangun desa demi negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, tidak terasa kita sudah melaksanakan Undang-Undang Desa selama 9 tahun. Usia 9 tahun adalah angka tertinggi dalam perhitungan angka. Karena setelah angka 9 tidak ada lagi angka yang paling tinggi di antara itu. Oleh karenanya 9 tahun Undang-Undang Desa, kita sudah merasakan bersama betapa pentingnya Undang-Undang Desa untuk pembangunan desa. Karena kita tahu sebelum ada Undang-Undang Desa, desa tidak bisa merencanakan sekaligus melaksanakan pembangunan sendiri. Karena pada saat itu desa selalu menjadi objek politik dan dana-dana yang masuk untuk membangun desa pun adalah politik anggaran. Setelah 18 Desember tahun 2013, kemudian diundangkan 15 Januari tahun 2014. Akhirnya sejak tahun 2015 desa telah dapat melaksanakan musyawarah rencana dusun yang kemudian ditingkatkan menjadi musyawarah desa untuk menentukan APBDes, karena desa sudah cukup memiliki anggaran, yakni dana desa dan alokasi dana desa. Saudara-saudara, setelah itu kita bersama juga merasakan betapa dana desa memiliki peran penting untuk membangun desa. Hanya saja karena keterbatasan dana desa yang diterima desa, dan pada saat yang sama tahun 2019 sampai tahun 2022 kita mengalami pandemi COVID-19. Akhirnya dana desa tersedot alokasinya untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, bersamaan dengan 9 tahun Undang-Undang Desa, sudah seharusnya kita mereview apa saja yang baik setelah ada Undang-Undang Desa, apa saja yang perlu dipertegas dari Undang-Undang Desa, dan tentu saja sudah seharusnya dana desa dinaikkan dan memiliki kepastian patokan sebesar 10% dari APBN. Saudara-saudara pengurus Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, saudara-saudara pengurus APEPNAS, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, saudara-saudara Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, semua tingkatan dan kepala desa, BPD, dan perangkat desa di seluruh Indonesia. Di era pemerintahan Presiden Insinyur Joko Widodo telah memperlihatkan komitmen dan keseriusan dalam pembangunan desa. Presiden meletakkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mulai penataan kelembagaan pembangunan dan pembinaan desa, pembentukan peraturan pendukung Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kebijakan anggaran dan komitmen sosial politik lainnya guna menempatkan desa sebagai titik tumpu pembangunan ekonomi nasional, pembangunan SDM desa, serta pembangunan infrastruktur. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan desa dapat dilihat dari anggaran APBN yang telah dikucurkan, yakni kurang lebih 468,6 triliun dari tahun 2014 hingga tahun 2022. Dampak bagi pembangunan desa tentu sudah dirasakan bersama. Untuk kemajuan dan pembangunan desa itu baru 1 miliar
hingga 1,2 miliar per desa. Sudah banyak yang bisa dibangun, apalagi jika anggaran dana desa bisa mencapai 3 hingga 5 miliar per desa. Tentu akan jauh lebih banyak dan pemerintah desa tentu saja dapat mengaktualisasikan skala prioritas pembangunan desanya untuk mendukung pembangunan bangsa. Saudara-saudara, jika melihat dampak yang ditimbulkan dan manfaat yang dirasakan masyarakat desa, tidaklah salah jika kepala desa, BPD, perangkat desa, dan masyarakat desa menuntut anggaran dana desa jauh lebih besar yang diberikan dari porsi APBN tahun 2024 dan seterusnya. 2,2% dari APBN sangatlah kecil jika dibandingkan beban jumlah penduduk, luas wilayah, dan berbagai dimensi ketertinggalan yang terjadi di desa yang real dirasakan oleh masyarakat desa. Semangat untuk menaikkan dana desa sebesar 10% dari APBN atau kurang lebih 3 hingga 5 miliar per desa untuk dana desa sangatlah layak jika mengingat amanat atau amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik desa, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta peningkatan potensi ekonomi dan sumber alam lingkungan berkelanjutan. Desa butuh afirmasi, butuh agregasi, dan perhatian khusus dalam percepatan pembangunan. Dukungan negara kepada desa sangat ditunggu. Perjuangan peningkatan dana desa untuk pembangunan desa sebesar 10% APBN tidaklah salah. Kita tidak ingin desa hanya menjadi jargon. Desa sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, mari jadikan momentum tanggal 19 Maret tahun 2023 ini atau peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa yang akan kita laksanakan di Gelora Bung Karno GBK Jakarta, di mana saudara-saudara kita kalau bisa berkumpul semua, maka tentu ini menjadi sebuah momentum yang luar biasa untuk kebangkitan desa. Nah, kita perkirakan 200.000 kepala desa, BPD, dan perangkat desa di seluruh Indonesia akan bersukaria dengan kemajuan pembangunan desa selama 9 tahun. 19 Maret 2023 kita jadikan semangat bergerak maju memperjuangkan 10% APBN untuk dana desa. Perjuangan ini tujuannya hanya satu, untuk hadir dan atau menggelorakan semangat kampanye 10% APBN untuk desa. Kita berharap kawan-kawan semua mengangkat momentum ini 10% APBN dari untuk dana desa melalui media sosial, saudara-saudara sekalian, maupun pengumuman-pengumuman di organisasi-organisasi kita bersama. Nah, bentuk dukungan lainnya dapat berupa baliho di masing-masing desa atau mengirim spanduk perjuangan pembangunan desa 10% APBN untuk dana desa. Mari kita hadir di Gelora Bung Karno, kita bungkus Senayan dan sekitarnya dengan spanduk perjuangan. Bersama kita buktikan semangat pembangunan desa di seluruh Indonesia. Inilah momentum kita meminta dukungan partai politik, pemerintah, dan seluruh stakeholder yang menikmati buah jerih payah desa selama ini. Beras, buah-buahan, sayuran, ternak, dan berbagai hasil produksi kebutuhan pembangunan dari desa, masyarakat Indonesia menikmati. Jangan desa dituntut berproduksi, tetapi kita membiarkan tertinggal dalam infrastruktur. Kami menuntut perhatian serius untuk pembangunan desa, untuk kesejahteraan desa. Nah, dari alokasi APBN sebesar 10%, maka persoalan-persoalan desa, kepedesaan pembangunan di desa tentu akan segera teratasi.
Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa akan bisa dilaksanakan. Penguatan sistem kelembagaan di desa akan lebih berdaya. Nah, itulah kemudian perhatian serius dan anggaran bangunan desa menjadi penting oleh pemerintah. Masyarakat desa tidak percaya janji politik menjelang pemilu. Sudah terlalu lama desa bergelimang dengan ketertinggalan SDM, ketertinggalan infrastruktur, dan kemiskinan. Kami ingin mendengar suara partai politik berapi-api memberikan dukungan 10% APBN untuk daerah desa. Jangan hanya berharap suara menjelang pemilu tapi tidak tegas saat desa membutuhkan kehadiran partai. Percayalah, kami masyarakat desa bisa memberikan suara. Percayalah, kami masyarakat desa bisa tidak memberi suara kepada partai yang tidak mendukung. Kami masyarakat desa ingin mendengar gagasan. Mereka yang mau jadi presiden, 10% APBN untuk dana desa, tuntutan kami. Perhatian desa menjadi harapan kami. Calon presiden yang tidak mendukung, maka kami kepala desa, BPD, dan perangkat desa berdiri membuat Anda akan mendapatkan simpati masyarakat desa. Saudara-saudara, apa yang kami torehkan di atas adalah harapan, keinginan, dan perjuangan kita. Mari gandengan tangan, jangan mundur, jangan takut. Memperjuangkan desa adalah memperjuangkan negara. Harapan desa adalah mimpi kemajuan bangsa. Sudah saatnya desa mendapatkan perhatian serius. Inilah momentum di mana kita semua berdiri di depan memperjuangkan keluhan, rintihan masyarakat desa selama ini. Dan kita harap seluruh elemen organisasi yang mengatasnamakan desa, mari tinggalkan ego organisasi masing-masing. Mari kedepankan kepentingan desa jauh lebih penting, karena desa harus kita perhatikan bersama, harus kita perjuangkan bersama, harus kita bergandengan tangan, kita bersatu padu untuk memperjuangkan 10% APBN untuk desa. Kita yakin dengan alokasi anggaran 10%, pembangunan desa dapat berjalan, pelaksanaan pemerintahan desa akan lebih kuat, dan negara pasti akan hebat. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.